Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hanifah. Saya dari kelas 1B D3 Analis Kesehatan dengan NIM KHGE 23056. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Ibu Lia mengenai sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila serta penerapan dan pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, dapat kita ketahui bahwa Pancasila merupakan suatu dasar negara sekaligus pedoman bagi kehidupan bermasyarakat. Nah, penerapan nilai Pancasila ini dapat kita mulai dari lingkungan terdekat kita. Nah, nilai-nilai Pancasila ini memiliki beberapa nilai-nilai. Di antaranya ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Sebagai warga negara Indonesia, kita sudah semestinya menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Nah, pengalaman nilai-nilai Pancasila ini dapat berupa sikap yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maupun yang dapat kita terapkan dalam lingkungan pergaulan antara sesama manusia maupun dengan lingkungan sekitar. Di sini saya akan memaparkan nilai-nilai Pancasila beserta dengan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini merupakan sila pertama dalam Pancasila yang mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia untuk beragama dan memiliki kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan. Nah, hal ini tentu saja disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang diimani tiap warga negara. Penerapan dari sila pertama ini sebagai wujud dari hormat kita terhadap kebebasan beragama dan kepercayaan setiap individu dalam masyarakat Indonesia. Contoh penerapan nilai ketuhanan yang Maha Esa ini dalam kehidupan, yang pertama, memiliki ketakwaan dan keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua, saling menghormati dan kerjasama antar umat beragama meskipun berbeda. Kemudian yang ketiga, saling menghormati, membebaskan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut oleh masing-masing individu. Kemudian tidak memaksakan orang lain untuk masuk ke agama tertentu atau ke kepercayaan tertentu. Kemudian menolak sikap diskriminasi terhadap pemeluk agama dengan kepercayaan yang berbeda. Kemudian yang kedua ada penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini merupakan sila kedua dari Pancasila yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia diharapkan memiliki pemahaman tentang kesetaraan martabat setiap individu sehingga dapat saling menyayangi dan menghormati. Penerapan nilai Pancasila ini penting untuk menciptakan masyarakat saling menghormati, menjaga, menghargai terhadap sesama. Nah, contoh penerapannya adalah menjaga adab, kesopanan, budi pekerti, baik dalam keadaan apapun. Kemudian mengakui persamaan derajat, hak martabat dan kewajiban antar sesama manusia, mencintai, menghargai, menghormati antar sesama manusia. Kemudian menolak selaku sewenang-wenang terhadap orang lain, menghargai nilai-nilai kemanusiaan serta bersikap berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Nah, yang ketiga ada penerapan dari sila persatuan Indonesia. Sila persatuan Indonesia ini merupakan sila ketiga dari Pancasila yang mengajarkan kepada masyarakat Indonesia untuk selalu mengutamakan tujuan persatuan, kesatuan, dan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan ini sangat penting untuk menjaga keutuhan dan keberlanjutan suatu negara.
Nilai sila ketiga ini memperkuat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Contohnya, dengan memelihara cinta tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat dengan menyadari bahwa kita semua memiliki tanah air yang sama, yaitu Indonesia. Kemudian mengutamakan penggunaan produk dalam negeri untuk mendukung perkembangan ekonomi negara. Kemudian menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok dengan mengedepankan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Kemudian bersedia rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Kemudian mendorong sosialisasi, memperkuat persatuan dalam keragaman berbagai prinsip Bhinneka Tunggal Ika, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu Indonesia sebagai bahasa pemersatu dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajarkan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak memaksakan kehendak atau keinginan pribadi, namun selalu mengutamakan kepentingan bersama dan negara. Nah, penerapan sila ini penting untuk membangun sistem demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah dan menghargai kepentingan bersama. Contohnya, mengambil keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian, menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat, menghormati kehendak orang lain dan tidak memaksakan pendapat atau kehendak pribadi. Kemudian tidak melakukan paksaan terhadap orang lain yang untuk mendapat persetujuan, begitu pula sebaliknya. Menghormati hasil musyawarah. Kemudian ada yang terakhir, penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini merupakan sila kelima dari Pancasila yang mengajarkan kepada masyarakat Indonesia untuk selalu berlaku adil dalam pengambilan keputusan dan dalam berbagai aspek kehidupan. Penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan ini penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan sejahtera. Nah, contoh penerapannya dengan meningkatkan kepekaan sosial, dengan mengorganisir kegiatan yang membantu sesama seperti kegiatan sosial, donor darah, konser amal, dan sejenisnya. Kemudian berusaha berlaku adil dalam segala aktivitas yang kita lakukan dan dalam bersikap terhadap orang lain. Kemudian tidak mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat serta menegur siapapun yang melanggar ketertiban tersebut, menghargai karya dan kreativitas orang lain serta menghargai juga hasil karya yang kita ciptakan sendiri. Kemudian berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain serta memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dalam memperjuangkan keadilan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.